Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, tanpa terasa kita pada hari ini sudah memasuki hari ke-27 bulan Zulhijjah 1442 Hijriah. Artinya kurang lebih 4 hari lagi kita akan segera meninggalkan tahun 1442 Hijriah. Sahabat pendengar yang berbahagia, hari-hari kita lalui datang tentu silih berganti, berputar terus sejalan dengan perputaran tata surya yang menjadikan siang dan malam. Tanpa terasa, telah setahun pula musim berlalu. Sebentar lagi kita akan berada di tahun 1443 Hijriah. Bagi kita umat Islam, memang belum terbiasa merayakan datangnya tahun baru Hijriah, yang sekaligus juga merupakan tahun baru Islam. Kita masih sering merayakan tahun baru Miladiah atau Masehi. Meski demikian, pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai hari besar, hari libur. Menyambut kedatangan tahun baru Hijriah bagi kita seolah-olah seperti menyambut tanggal-tanggal libur lainnya saja. Belum ada kita perayaan atau acara-acara yang digelar untuk merayakannya, seperti hari-hari besar Islam lainnya. Semisal peringatan Isra, Mi'raj, Nuzul Quran, dan lainnya. Memang baru ada 1-2 ormas Islam yang telah mulai merayakan atau memperingati secara khusus kehadiran tahun baru Islam ini. Padahal kalaulah umat Islam mengetahui dan menghayati peristiwa Hijratul Rasul yang dijadikan sebagai awal penanggalan tahun baru Islam, itu tidak sedikit mengandung nilai-nilai historis dan nilai-nilai psikologis yang luar biasa. Peristiwa hijrah Rasul mengandung semangat, perjuangan, dan rasa optimisme yang tinggi. Semangat hijrah dari hal-hal yang kurang baik kepada yang lebih baik di dalam diri Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam. Dikala itu telah melibas rasa takut dan sedih meski meninggalkan tanah kelahiran, sanak saudara, dan harta benda. Nabi Muhammad beserta sahabat dan pengikutnya waktu itu bagai kelompok perjuangan atau pejuang yang tegar dan selalu melihat bintang di langit pada saat malam gelap gulita. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabat dan umat Islam itu tidak sia-sia. Di Madinah, Rasul beserta sahabatnya itu disambut dengan segala sukacita oleh warga kota. Di kota yang dulu bernama Yasrib itulah Nabi beserta para sahabat mampu secara luasa menegakkan dan mengembangkan syariat Islam hingga sampai keluar dari Jazirah Arab. Di kota ini pula Rasulullah membangun pemerintahan serta menegakkan hukum-hukum Islam. Itulah sebabnya kota suci kedua umat Islam itu kemudian dijuluki Madinatul Munawwarah,
yang artinya kota yang memancarkan cahaya yang gemerlap. Dari kota Madinah, Rasulullah berdakwah menyusun strategi perang serta mengatur segala sesuatu dalam menegakkan daulah Islamiyah. Semangat hijrah ini telah pula memotivasi umat Islam setelah Nabi wafat, baik itu di zaman Khalifatul Rasyidin maupun di zaman khalifah-khalifah Islamiyah di belakangnya. Momentum hijrah itu telah dijadikan sebagai tonggak kebangkitan Islam yang semula diliputi suasana dan di situasi yang prospektif di Madinah. Rasulullah SAW bersama sahabat dan umat Islam pindah dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan dan kondisi yang jauh lebih baik. Kalau di tanah kelahirannya, ia beserta pengikutnya dikejar-kejar, bahkan dicaci, bahkan mau dibunuh, maka di mana justru kebalikannya. Di kota Rasul itu, Nabi dan pengikutnya malah disambut dengan segala keramah tamahan. Sahabat pendengar yang berbahagia, semangat hijrah itu tentu masih relevan bagi setiap muslim yang beriman dalam konteks meninggalkan keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik, meninggalkan segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang tidak baik untuk menuju perbuatan yang baik atau amal soleh. Meninggalkan sifat kikir menuju sifat yang suka memberi, suka berimpak dan bersedekah. Jika kita sudah mau hijrah dari yang maksiat kepada yang ma'ruf, itulah ciri orang yang beriman. Sahabat pendengar, bangsa dan negara ini akan makmur jika semua kita mampu atau mau berhijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan melaksanakannya sebagaimana perintahnya. Tapi sebaliknya, selama kita belum mau berhijrah dari hal-hal yang kurang baik atau yang maksiat, seperti korupsi, menipu, dan lain sebagainya, maka kita akan selalu dalam keadaan krisis multidimensi seperti sekarang ini yang kita saksikan, sebagaimana termaktub dalam surat At-Taubah ayat 20 yang tadi saya bacakan pada mukaddimah. Hai orang-orang yang beriman, dan berhijrahlah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita menyiapkan diri menyambut tahun 1443 Hijriah ini dengan memasukinya agar kita aman, tentram, dan damai. Mari kita masuki tahun baru Hijriah ini dengan semangat baru untuk lebih baik, atau dengan bahasa yang sering kita dengar, yang sering kita gunakan, yang berkemajuan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.